wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah memahami Islam dengan pemahaman yang lurus, nikmat kita diberi kesehatan, nikmat diberi kesempatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat Allah lainnya. Sebenarnya kedatangan saya ke Riyadh adalah untuk menimba ilmu dari ustadz-ustadz kita, diantaranya Ustadz Eko, Abu Ziyad, dan yang lainnya. Tetapi justru saya yang diminta untuk menyampaikan tausiah. Sebenarnya saya sangat butuh kepada tausiah dari ustadz-ustadz kita di Riyadh. Tetapi hak muslim terhadap muslim yang lainnya, jika diminta untuk memberikan nasihat, maka hendaklah untuk menyampaikannya. Saya akan cerita sebuah kisah nyata. Ketika bulan Ramadan yang lalu saya datang ke Jeddah dari Indonesia untuk sebulan lamanya, rencananya datang bulan Sya'ban, pertengahan Ramadan seharusnya pulang lagi ke Indonesia. Tapi ternyata proses perpanjangan iqamah di Jeddah ada masalah. Istilahnya ada istilah khat ahmar atau khat akhdar gitu ya. Sampai akhirnya tertunda-tunda sampai 3 bulan di sana. Yang rencananya sebulan jadi 3 bulan. Di satu sisi adalah suatu musibah. Artinya jadwal-jadwal kegiatan di Indonesia jadi terhambat dan lain sebagainya. Tidak bisa beridul fitri di Indonesia dengan keluarga dan seterusnya. Tetapi di satu sisi ada hikmahnya. Saya berkenalan di bulan Syawal dengan seorang pemuda usianya 26 tahun bernama Ammar Bugis. Siapa yang pernah dengar nama Ammar Bugis? Ya, dia warga negara Arab Saudi tapi keturunan dari Indonesia. Dari usia 2 bulan ketika lahir normal, tapi ketika usia 2 bulan mengalami kelumpuhan total seluruh tubuhnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak bisa digerakkan. Hanya lidah dan kedua bola matanya saja yang bisa bergerak. Lidahnya pun selalu menjulur keluar. Jadi kalau berbicara pun sekarang istilahnya cadel gitu ya. Tapi masih bisa dipahami. Ammar ini lahir di Amerika, di daerah Wisconsin, kota Madison di Amerika, karena ayahnya Dr. Haytham itu waktu itu sedang ambil program S3 di sana, dosen di bidang teknik dari Jeddah, sekolah S3 di sana, bawa istrinya, lahir anak pertama Ammar ini. Tapi orang tuanya sabar menghadapi musibah, anaknya menderita kelumpuhan total tadi, sabar. Nah, saya sempat jumpa ke rumahnya di Jeddah. Usianya sekarang 26 tahun. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata banyak faedah dan pelajaran yang bisa saya dapatkan dari beliau. Beliau cerita, sejak saya kecil saya tidak pernah merasa minder, merasa beda dengan orang yang sehat, tidak. Saya merasa sama seperti mereka. Cuman saja tubuh saya lumpuh gitu saja, tapi saya sama manusia seperti mereka. Pernah ada anak tetangga datang ke saya mengatakan, kok Ammar kamu gak bisa jalan, kamu gak bisa bergerak, kenapa? Saya balik bertanya ke dia, kalau kamu sih bisa jalan, bisa bergerak, kenapa? Anak itu
bilang Allah menciptakan saya bisa berjalan dan bisa bergerak. Sama, saya juga Allah menciptakan saya tidak bisa berjalan dan tidak bisa bergerak. Jadi dia tidak mau merasa beda gitu kan. Itu satu sifat yang baik. Jangan sampai kita itu punya sifat minder, rendah diri. Kalau rendah hati bagus, rendah hati harus seorang muslim rendah hati, tidak sombong kan. Tapi rendah diri itu tidak percaya diri. Wah, saya sih orang bodoh, saya sih orang miskin, saya sih nggak bisa apa-apa gitu. Jangan. Kita harus optimis, percaya diri bahwa Allah itu menciptakan kita itu pasti punya potensi-potensi kelebihan yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Tinggal kita gali apa kira-kira kelebihan kita yang kita bisa gunakan untuk kemaslahatan umat. Dengan berbagai macam kelebihan yang tiap orang kadang berbeda kelebihannya. Akhirnya Ammar di Amerika sudah usia sekolah di sekolah yang normal dengan teman-teman yang sehat lainnya, padahal dia hanya berbaring saja atau di kursi roda didorong seperti pakai kereta dorong bayi. Kalau dia tidak masuk sekolah, karena Ammar juga dalam waktu sejak mulai lahir itu sering sakit-sakitan, paru-paru, ada nafasnya terganggu, sesak. Sampai sekarang kalau tiap malam itu pakai alat bantu pernafasan. Bahkan dokter yang meriksa di Amerika, ketika meriksa anaknya Ammar ini usia 2 bulan lumpuh, diperiksa, ternyata dikatakan kepada orang tuanya Ammar terkena penyakit yang langka namanya Wernicke-Hoffmann. Untuk tiap 30 juta orang, 1 orang yang terkena penyakit ini. Dan anak ini kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 2 tahun, kata dokternya. Jadi menurut penelitian kedokteran penyakit ini, dan saya baca juga di internet pakai bahasa Indonesia tentang penyakit tadi, umumnya tidak akan lebih dari 2 tahun. Tapi subhanallah, di sini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu yang menurut manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu juga keyakinan kita akan kekuasaan Allah, harus yakin. Bahkan Ammar dalam kehidupannya itu sudah hampir 3 kali mengalami hampir nyaris mati istilahnya. Tapi subhanallah dalam detik-detik yang berbahaya Allah masih selamatkan, diberi kesempatan untuk hidup. Sampai sekarang usianya 27 tahun. Ya. Ini keyakinan kita bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu itu penting. Sehingga kita doa, minta kepada Allah apa yang kita inginkan. Mungkin jamaah sekalian barangkali waktu di Indonesia waktu kecil mungkin merasa, aduh apa saya bisa pergi haji ya, kayaknya mustahil, biaya haji besar. Tapi subhanallah kan, Allah mudahkan jalan bisa datang ke tanah Arab Saudi ini yang tinggal selangkah lagi, atau mungkin sebagian besar jamaah sudah menunaikan ibadah haji. Yang belum, insya Allah Allah mudahkan. Ya. Tinggal terus kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali kita merasa sombong. Saya sudah dekat tanah suci, pasti saya akan berangkat haji tahun ini. Belum tentu. Ada satu jamaah haji dari Indonesia datang ke tanah suci, sudah sampai di Mekah. Tanggal 8 Zulhijjah malam itu jamaah haji Indonesia pada berangkat ke Arafah. Walaupun sunnahnya kalau tanggal 8 itu kemana? Ke Mina kan? Tapi ini umumnya karena dia nggak tahu alasan apa, dianggap karena ini sunnah atau lebih mudah, malam tanggal 9 pergi ke Arafah. Yang tinggal di pondokan itu pada keluar semua, ternyata ada satu jamaah haji yang tertinggal. Karena pergi ke kamar kecil, tinggalan, dikunci dari depan oleh harisnya, pergi semua. Satu gedung tinggal dia saja, mau teriak-teriak apapun sulit. Waktu itu juga belum ada HP untuk telepon ngasih tahu. Akhirnya orang-orang besok pada wukuf Arafah masih di kamar sampai subuhnya. Besoknya hari Idul Adhanya, orang-orang sudah lagi melempar jumroh, ada yang tawaf sa'i, baru dibuka lagi pintu gerbang tadi untuk jamaah haji yang mau pulang dulu gitu kan, sebelum nanti ke Mina lagi. Ternyata dia tidak bisa ikut wukuf sama sekali. Nah, jadi hajinya sah atau tidak? Tidak, karena wukuf itu rukun kan.
Jadi Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang memudahkan urusan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apabila Engkau jadikan hal itu mudah. Dan sesuatu yang berat sekalipun, jika Allah Engkau kehendaki maka itu jadi mudah. Yang sulit sekalipun, jika Allah menghendaki maka itu jadi mudah. Kembali ke kisah Ustadz Ammar ini. Dia sekolah di sekolah yang normal. Kalau Ammar tidak masuk sekolah, wali kelasnya datang ke rumah Ammar untuk mengajarkan pelajaran yang ketinggalan. Setiap tidak masuk sekolah, datang guru atau wali kelasnya ke rumah Ammar tempat tinggal. Dan malah orang tuanya dipanggil oleh sekolah, kenapa Ammar sering tidak masuk sekolah? Apakah Anda keberatan untuk menghalangi anak Anda untuk sekolah? Tolong jangan. Kata orang tuanya, bukan, tidak, anak saya sering sakit gitu kan. Itu perhatian sekolah terhadap supaya anak itu mau sekolah. Bahkan diberi kesempatan sekolah dengan sekolah yang normal, dengan anak-anak yang sehat. Padahal berarti lebih membutuhkan perhatian dan kesibukan yang ekstra gitu bagi pihak sekolah. Didatangkan khusus oleh pihak sekolah pendamping Ammar yang bukan guru. Jadi kalau Ammar datang ke sekolah, diterima oleh pihak sekolah, ada yang mendorong kereta dorongnya. Nanti ada yang menuliskan karena tangannya tidak bisa bergerak. Kalau ada pelatihan atau apa, Ammar tinggal mendiktekan, tapi ada bagian yang menulisnya tadi, pendampingnya. Kalau mau makan, mau minum, mau ke kamar kecil dan seterusnya, ada pendamping. Itu khusus dari sekolah disediakan. Kalau pelajaran olahraga, teman-teman yang ke lapangan olahraga, Ammar tidak dibiarkan sendirian di kelas melamun atau apa, diadakan kegiatan fisioterapi. Ada pelatihnya fisioterapi khusus untuk melatih Ammar sendirian dengan alat-alatnya, dengan mesin-mesinnya dan seterusnya. Nah, ini kejadian seperti ini artinya harus jadi pelajaran bagi kita umat Islam. Artinya, jadi al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu barang yang hilang milik orang beriman. Aina wajadaha akhadaha. Dari mana saja dia dapat maka dia bisa ambil. Sesungguhnya yang baik itu asalnya dari Islam juga mengajarkan kebaikan gitu kan, milik umat Islam. Kalaupun ada orang-orang kafir melakukan suatu amal kebaikan, tidak akan diterima oleh Allah sebagai pahala gitu, tidak akan diterima. Kecuali kalau dia masuk Islam, amal kebaikan selama dia kafir akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal saleh. Sedangkan segala kemaksiatan, kekafiran, kemusyrikannya karena dia masuk Islam dihapus. Ini keluasan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan suatu kebaikan-kebaikan, apapun niatnya, apakah karena mengharapkan pahala dari Tuhan mereka, tapi tidak akan dapat. Apalagi kebanyakan dari orang-orang kufar ketika bermuamalah yang baik, itu lebih banyak memikirkan manfaat duniawinya, mereka berpikirnya. Jadi mereka berbisnis misalnya, jujur misalnya, amanat, pelayanan bagus, servis yang bagus dan lain sebagainya, karena mereka yakin dengan cara ini bisa mendapatkan sukses dunia. Bukan pikirannya akhirat, kebanyakan seperti itu. Tapi kalau orang Islam adalah berpikirnya dunia akhirat. Ya. Dan lebih utamanya adalah akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah berikan kepada engkau berupa negeri akhirat dan jangan lupa nasibmu di dunia. Jadi tujuan utamanya akhirat. Dunia itu ladang untuk akhirat. Kalaupun kita mencari dunia berupa materi, itu semata-mata suatu usaha ikhtiar untuk nilainya ibadah. Tapi tentu dia tidak akan memforsir untuk cari dunia sampai akhirnya menelantarkan masalah-masalah menuntut ilmu Islam, birrul walidain, berdakwah, tidak akan menghalangi dari berzikir kepada Allah, mengingat Allah, sholat 5 waktu di masjid dan seterusnya, tidak akan menghalangi dan tidak akan menghalalkan segala cara. Ya, ada batasan-batasannya. Boleh dunia berada di tangan Anda,
tapi janganlah dunia berada di hati Anda. Di tangan Anda artinya kita miliki. Tapi bagi orang muslim, maka dia akan mencarinya dari yang halal dan akan dikeluarkannya juga untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau di hati, artinya kita diperbudak oleh harta, oleh dunia. Akhirnya dia akan menghalalkan segala cara dan mengeluarkannya pun tidak di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta, hakikat harta yang Anda miliki bukan yang Anda punyai sekarang, ada di rekening bank atau di rumah, di tabungan, ada sekian juta, bukan itu harta yang hakikat yang kita miliki. Harta yang kita miliki hakikatnya yang akan menjadi amal soleh. Kalau sudah kita amalkan dalam amal soleh, insya Allah jadi tabungan untuk akhirat. Tapi kalau yang sekarang masih ada di tangan kita atau di rekening, belum tentu amal punya kita. Kita meninggal akan beralih ke ahli waris kita, gitu kan. Dan kalau kita gunakannya untuk maksiat, untuk beli nomor atau apa dan seterusnya, jadi dosa maksiat, gitu kan. Ya. Kemudian itu satu pelajaran bagaimana kita berusaha menjaga perasaan orang, bagaimana memberikan pelayanan servis yang terbaik kepada sesama manusia. Itu bagi para pengurus sekolah dan seterusnya harus seperti itu. Pernah Ustadz Ammar juga ceramah di wawancara di radio di Arab Saudi. Pembawa acaranya juga berpesan kepada seluruh instansi yang ada di pemerintahan maupun swasta di Arab Saudi, hendaklah menjaga perasaan orang. Manusia itu punya kehormatan, harga diri. Janganlah ketika masyarakat butuh pelayanan-pelayanan, tapi petugas-petugasnya kurang menghargai manusia, baik di bidang imigrasi ataupun di bandara dan seterusnya. Diingatkan, tolonglah katanya para pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat itu memberikan pelatihan bagaimana cara bergaul yang baik kepada sesama manusia. Diingatkan. Saya suka, kata pembawa acara, memberikan kritikan ke pejabat tinggi. Mereka bilang, maklumlah anak buah kami stres, mungkin tegang karena banyak pekerjaan, sehingga mungkin pelayanannya kurang baik kepada masyarakat. Kata kami, semua orang stres dan tegang, bukan hanya di Arab Saudi saja katanya. Di seluruh dunia semua orang yang bekerja sibuk melayani pelayanan kepada manusia, sibuk, stres, tegang. Tapi bagaimana caranya kita bisa menahan emosi kita? Jangan mudah membentak-bentak dan seterusnya istilahnya. Itu sebagai satu kritikan, nasihat kepada para petugas yang melakukan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya perlu adanya nasihat. Kemudian setelah Ammar sampai usia 8 tahun, dia sempat bertemu dengan dokter yang pernah mengatakan usianya tidak akan lebih dari 2 tahun. Pak dokter, saya sekarang sudah 8 tahun. Kata Anda saya nggak akan lebih dari 2 tahun. Wah, itu lain, mukjizat ini dari Tuhan katanya, gitu alasannya. Jadi Ammar punya keberanian untuk memberikan suatu nasihat kepada orang lain. Usia 8 tahun pulang ke Jeddah. Orang tuanya cari sekolah untuk anaknya. Tidak ada, belum didapatkan. Setiap sekolah yang didatangi semua menolak untuk menerima. Aduh, kami belum siap, belum ada persiapan untuk bisa menerima anak berkebutuhan khusus, anak cacat gitu. Udah sekolahkan saja di SLB. Sekolah apa SLB? Sekolah luar biasa maksudnya untuk anak-anak cacat dan sebagainya. Ammar tidak mau. Saya harus sekolahnya di sekolah yang normal. Saya cuma masalahnya fisik saja bedanya, tapi saya kemampuan otak saya Allah berikan kelebihan. Subhanallah, ada ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ma aghlaqallahu baban li'abdin bihikmah illa fatahalahu baban birahmah. Tidaklah Allah menutup pintu bagi seorang hamba dengan hikmahnya, melainkan pasti Allah bukakan bagi hamba itu pintu yang lain dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Jadi tertutup pintu untuk bergerak. Maksudnya pintu tadi kan bukan pintu benar fisik, tapi pintu bergerak dia tidak bisa. Tapi Allah berikan kelebihan. Dia pandai, cerdas, subhanallah, kekuatan hafalannya. Dia katakan, saya kalau membaca Al-Quran itu cukup waktu 3 menit hafal 1 halaman. 1 halaman Al-Quran hafal dalam 3 menit saja, sudah terekam.
Dan kalau kamu sebutkan nomor HP, sekali sebut saja, saya sudah hafal. Saya bilang, boleh saya coba Ustadz Ammar? Boleh. Saya sampaikan nomor HP saya. HP di Indonesia waktu itu 10 di nomor, hafal langsung. Saya pikir 10 mungkin. Saya tambah lagi HP teman, 12 nomornya, hafal juga. Setelah kita ngobrol 1 jam kurang lebih, kita pamitan. Waktu itu datang ke Indonesia akhir Desember kemarin. Jadi walaupun lumpuh, semangat dakwahnya luar biasa. Kita malu kadang yang sehat secara fisik gitu kan, masih keliling dakwah, keliling. Walaupun kondisinya lumpuh, kalau naik pesawat kadang juga tersesak nafasnya dan seterusnya, tapi ingin berbuat untuk kemanusiaan dan berkhidmat untuk din. Ketika saya pamit dari hotel, dia sebutkan lagi nomor HP, yang 2 nomor itu bisa dia tetap hafal walaupun itu sudah disebutnya sejam yang lalu. Itu kelebihan. Bahkan subhanallah dia memberi nasihat, kamu kalau diberi musibah oleh Allah harus husnudzon, bersangka baik kepada Allah. Pasti Allah tuh menakdirkan kepada kita, itu pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Saya terharu, bukannya saya yang menghibur dia yang sakit, malah dia memberi nasihat kepada saya gitu kan. Kata dia, ada satu cerita di zaman dulu, ada raja dapat musibah, tangannya putus 1. Dia itu tergoncang, shock, berat, kaget karena putus tangannya 1. Cari dokter seluruh negeri untuk nyambung lagi tangannya, dokternya semua tidak bisa, katanya. Menyerah. Akhirnya dia beritahu kepada Perdana Menterinya sebagai penasehatnya, bagaimana ini tangan saya putus 1. Perdana Menterinya mengatakan, putusnya tangan kamu itu baik untuk kamu. Kaget rajanya, hah? Ini buruk kamu bilang baik? Kamu bercanda apalagi mempermainkan saya ya, katanya gitu. Jadi orang sakit itu kadang suka temperamen, emosinya kadang tidak terkendali kan. Kalau kita ada keluarga kita yang sakit menaun dan seterusnya, jangan kitanya ikut terpancing emosi. Kalau dia suka mudah emosi kan, kita yang harus sabar. Akhirnya raja itu, udah kamu saya pecat, nggak jadi Perdana Menteri lagi, dan kamu masuk penjara karena kesalnya gitu kan. Akhirnya dibawa oleh pengawalnya untuk dipenjara. Perdana Menteri sempat mengatakan, wahai raja, penjara bagi saya juga baik untuk saya. Dia percaya dan yakin husnudzon pada Allah. Si raja nggak ambil urusan, dia pergi meninggalkan kerajaan yang naik kuda walaupun dengan tangan 1 sendirian. Sampai keluar dari wilayah kekuasaannya di negeri lain, ditangkap oleh orang-orang primitif. Kebetulan kepala sukunya merintahkan, kalau ada orang asing siapa saja tangkap. Kami mau berikan tumbal untuk sesembahan kami. Mau dibunuh. Si raja itu ditangkap. Saya raja tetangga kamu. Wah, nggak ada yang percaya. Raja mau apa? Yang penting tugas dari atasan gitu kan. Kadang bawahan itu sulit untuk diajak kompromi kan. Kalau bagian bawahan tuh bagian taftis atau apa, misalnya iqomah ketinggalan, nggak ada urusan, pokoknya nggak ada iqomah tangkap gitu kan, peraturan gitu kan. Adapun nanti atasan yang mau nego dan seterusnya lewat atasan. Akhirnya dibawa ke kepala suku, dilihat tangannya putus 1. Kepala sukunya marah ke anak buahnya, kamu salah tangkap. Kita memberikan tumbal harus orang yang sempurna. Kalau orang cacat sepertinya lepaskan lagi gitu ya. Mereka syirik gitu ya, artinya. Tapi hikmahnya tadi si raja baru sadar, benar ucapannya Perdana Menteri, putusnya tangan saya itu baik buat saya. Kalau saya sempurna saya mati gitu kan. Dia pulang lagi ke negerinya, masuk sampai kerajaannya, dilepas Perdana Menteri, dia minta maaf. Nah, ini juga satu sifat gentle gitu ya, untuk mengakui kesalahan, minta maaf. Jangan kita ini suka malu, gengsi kalau punya salah sama istri. Wah, saya kan kepala rumah tangga, masa minta maaf sama istri? Jangan malu seperti itu ya. Dia minta maaf. Udah setelah itu dikeluarkan. Saya baru sadar bahwa putusnya tangan saya baik untuk saya. Tetapi saya belum tahu, kamu bilang penjara bagi kamu itu baik buat kamu. Saya belum paham, tolong terangkan. Oh iya raja, kalau saya nggak di penjara, saya diajak oleh Anda jalan-jalan.
Kalau saya diajak jalan-jalan, ditangkap oleh suku primitif yang Anda ceritakan, saya yang nggak kembali. Saya yang mati gitu. Oh iya, saya baru paham juga. Jadi intinya kita harus sadar bahwasannya setiap musibah apapun yang menimpa kita pasti baik untuk kita. Bisa jadi kita ini banyak lalai, lupa, diberi ingat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali ke jalan Allah, supaya taubat gitu kan. Ini. Ada seorang supir di Jeddah. Sudah mau pulang, ternyata oleh majikannya nggak dikasih gaji 3 bulan. Bahkan katanya kamu punya utang, mobil saya rusak masuk bengkel gara-gara kamu. Kamu harus bayar juga katanya gitu. Wah, dia sedih. Dia datangin seseorang dai di Jeddah mengeluh gitu kan, bagaimana nih saya udah mau pulang dan sebagainya. Akhirnya diberi nasihat, bisa jadi kamu lupa oleh Allah selama ini, lupa kepada Allah, barangkali kembali coba banyak istighfar, bertaubat. Suka ngaji enggak? Saya enggak pernah ngaji, udah lama. Justru di Indonesia rajin ngaji, tapi pas kerja ke Arab Saudi jadi jarang ngaji gitu kan. Yang di Indonesianya santri, malah di Arab Saudi karena nggak ada orang yang lihat dari tetangga dan lain sebagainya, enak saja nikah-nikah yang tanpa wali misalnya kan, dengan kaburan dan seterusnya misalnya. Akhirnya dia mulai yang tadinya jarang sholat atau nggak sholat dan sebagainya, dia kembali ke jalan Allah. Katanya dia bilang ke dai tersebut, mau nggak kamu menolong saya, memberitahu ke majikan saya? Oh iya siap, nanti saya akan hubungi majikan kamu untuk supaya dia bayar semua hak-haknya. Saya ingin sekedar usaha saja, nasihat. Yang penting kita doa, Allah yang memudahkan segala urusan. Ini ada Quran, ada buku dan sebagainya, coba kamu bawa pulang. Berapa hari kemudian datang lagi ke ustadz tersebut. Ustadz, alhamdulillah semua gaji dibayar katanya. Saya rajin baca Quran terus. Rupanya mungkin majikan takut, kok berubah yang tadinya jarang ngaji, jarang sholat, jadi santri kan. Waduh, nanti doanya orang santri makbul bagaimana mungkin bikin majikan. Karena takut doanya orang yang mazlum dikabulkan kan. Akhirnya karena apalagi ini sudah jadi santri, langsung dibayar semua katanya, diberi lebih lagi. Nah, ini contoh, sekedar contoh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dan akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hanya saja kita kurang yakin, hanya saja kita kurang sabar. Kembali ke kisah Ammar. Justru Ammar memotivasi kita yang sehat. Akhirnya saya balik bertanya, Ustaz Ammar, maaf kalau saya boleh tahu, kira-kira apa hikmah Anda lumpuh ini, kebaikan yang Anda dapatkan? Oh, yang jelas kata dia, insya Allah hisab saya di hari akhirat lebih ringan daripada Anda yang sehat. Karena saya nggak bisa bergerak apa-apa, kemampuan gerak saya terbatas, maka hisab saya lebih ringan. Sedangkan Anda yang lebih bebas bergerak, pergi kemana-mana, mata bisa melihat kemana-mana gitu kan, tangan, kaki dan seterusnya akan diminta pertanggungjawabannya. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang Allah berikan, berupa kenikmatan dunia yang kita sering lupa dan lalai. Nah, itu diantara hikmah yang saya dapatkan, berkesan sekali dari jawaban beliau, bahwasanya hisab saya lebih ringan, mengingatkan kita akan adanya hisab, pertanggungjawaban di hari akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Allah berfirman, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Di antara hal yang menarik lagi dari kisah Ammar, dia hafal Al-Quran 30 juz ketika usia 13 tahun. Sering beliau mengatakan ketika diwawancara di TV Mekah, dia Rawad Mekah, nama stasiun televisinya nanti bisa dilihat di internet, Ammar Bugis Rawad Mekah gitu ya. Itu dia berpesan, orang yang melihat saya lumpuh seperti ini menganggap saya itu tidak dapat nikmat Allah katanya. Ini salah. Sungguh banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya. Nikmat iman, Islam katanya, saya bisa mendengar, bisa melihat, diberi kemampuan otak, kecerdasan, diberi semangat, kemauan, himmah yang tinggi, tekad yang kuat.
untuk mengejar suatu cita-cita itu, tidak putus asa, tidak menyerah, itu satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat Allah. Maka saya berpesan kepada orang-orang yang sehat, hendaklah menggunakan segala potensi dan nikmat yang Allah berikan untuk membela agama Allah, untuk memberikan kemaslahatan kepada umat dan masyarakat. Harus lebih giat lagi dari saya. Malu kalau saya aja yang begini seperti bisa berbuat walaupun sedikit, kata dia, apalagi kamu yang sehat. Intinya seperti itu. Ya. Kemudian dia lulus SMA, sekolahnya akhirnya di rumah. Ada guru privat, tapi kalau ujian tes ikut ke sekolah. Waktunya sudah habis belum, Ustaz? Masih ada. Ya. Ya. Saya khawatir lupa nanti tahu-tahu sudah habis waktu ya, jangan sampai antum terlambat. Ya. Setelah dia sekolah di rumah, ada guru privat, nanti tes di sekolah, dapat rapot, dapat ijazah di sekolah gitu. Karena sekolah nggak ada yang mau menerima dia untuk sekolah setiap hari berangkat. Subhanallah, SMA nilai rata-rata rapotnya 96 dari 100. Udah lulus SMA, saya mau kuliah. Sudah mau kuliah, ibunya itu master dari Ummul Qura, bagian syariah. Jadi atau usuluddin, ingin anaknya itu kuliah di Ummul Qura jurusan syariah. Ayahnya inginnya anaknya itu sekolahnya di Jeddah aja yang deket. Masa tiap hari harus sekolah ke Mekah, barangkali kasihan, repot anaknya. Tapi Ammar karena lebih dekat kepada ibu, dia milih pendapat ibunya. Jadi dia daftar ke Ummul Qura, didaftarkan. Sampai sudah masuk hari pertama, ayahnya yang nganter ke Mekah. Biasa pakai mobil van yang besar, tapi mobilnya mogok vannya pada saat itu. Jadi harus mobil yang kecil. Padahal bawa Ammar seperti itu kan agak repot. Kalau mobil van sekalian kereta dorongnya masuk ke mobil gitu kan. Akhirnya dalam perjalanan ayahnya bilang, kalau menurut pendapat saya kamu sekolahnya di Jeddah saja. Enggak Abi, saya takut sama Umi nanti marah. Ya kalau Umi marah sih itu paling seminggu 2 minggu juga selesai marahnya. Kalau kamu jelaskan, tapi saya sih terserah kamu yang menjalankan sendiri. Enggak, saya di Mekah aja, ya udah. Berangkat sampai perjalanan, memang Ammar merasakan betapa beratnya perjalanan ke Mekah. Sampai pintu gerbang Jami'ah Ummul Qura, ayahnya bilang lagi, bagaimana keputusan kamu? Sekolah di Jeddah apa di Mekah? Ammar berpikir, ya udahlah di Jeddah saja. Langsung ayahnya putar balik, tidak bicara lagi, pulang lagi. Ini satu kebijaksanaan dari seorang ayah. Dia tidak memaksakan dulu pendapat selama bukan hal yang prinsip gitu ya. Jadi ada keinginan, minat anak juga harus dipertimbangkan. Kadang kita ingin anak sekolah di pesantren misalnya, tapi anaknya tidak mau misalnya. Karena kita dari kecilnya ketika anak kecil kurang memberikan motivasi kepada dia, salah dari kita. Atau kita baru sadarnya setelah kita dewasa misalnya. Maka jangan kita paksakan. Sesuatu yang kita paksakan biasanya akibatnya kurang baik. Dia akan tidak semangat belajarnya, nanti jadi bandel, jadi nakal dan seterusnya, akhirnya tidak dapat mana-mana gitu kan. Tapi bagaimana cara kita memotivasi, memberikan kesadaran kepada anak, itu penting. Selama bukan hal yang prinsip gitu. Setelah pulang, ibunya marah-marah, malah mengatakan kepada suaminya, kamu nanti tanggung jawab di akhirat, hanya akan anak kita dan seterusnya. Tapi suami juga sadar, ketika ibu lagi emosi, istri lagi emosi juga tidak ikut emosi lagi, tahan saja. Nanti juga kalau sudah reda emosinya, istri juga akan menyesal dan minta maaf. Wah kemarin maaf ya mas, misalnya saya kok ucapannya lebih keras daripada ucapan mas, kurang ajar, saya khilaf gitu kan, kalau sudah tenang. Tapi kalau bagi saat istri emosi kita hadapi dengan emosi lagi, api dengan api, malah repot kan. Tapi api dihadapi dengan air. Ini seorang perempuan itu sering dalam setiap bulan itu ada hari-hari tertentu, kalau bisa di silent, ada hari-hari tertentu yang dia itu tidak normal secara mentalnya. Ada perubahan hormon, itu diistilahkan, ada istilahnya PMS ya, pra-menstruasi sindrom istilahnya, bagi setiap perempuan. Sehingga lebih mudah sensitif, mudah tersinggung, mudah nangis, mudah sedih, mudah marah.
Itu emosinya labil. Itu biasa tiap perempuan seperti itu. Sehingga kita kalau sudah paham seperti itu, dalam kondisi-kondisi dia sedang labil tadi, kita bisa lebih memaklumi, mensikapinya dengan bijaksana. Akhirnya Ammar sekolah di Jeddah, ambil jurusan komunikasi di King Abdul Aziz University. Dosen-dosen tidak setuju, jangan di bagian komunikasi, bagian sastra saja sudah tahu, bagian dirasat Islamiyah katanya. Kalau komunikasi ini nantinya jadi wartawan gitu kan. Saya cita-citanya jadi wartawan, kata Ammar. Masa wartawan orang cacat, katanya. Kan wartawan tuh harus dinamis, gerak dan seterusnya. Nah, kadang orang itu kurang bisa menjaga perasaan orang kan. Istilah bahasa orang cacat saja kan kayaknya kurang pas ya. Artinya ada istilah yang lebih halus kan, kayak kasar seperti itu. Istilah di Indonesia sekarang, kalau di Saudi juga sama, istilahnya sekarang dzawil ihtiyajatil khassah, orang-orang berkebutuhan khusus istilahnya. Tidak bilang lagi orang cacat, orang tuli, tidak. Tapi apa? Tunarungu di kita gitu kan. Buta, tidak. Tuna netra misalnya. Itu bahasanya lebih diperhalus. Bahkan kata Ammar dikatakan, sesungguhnya salah juga kalian bilang kami ini orang berkebutuhan khusus. Seharusnya kalian bilang kami ini orang berkemampuan khusus. Karena banyak dari orang kami ini punya kemampuan lebih gitu, yang tidak dimiliki oleh kalian misalnya gitu. Ini juga suatu kepercayaan diri untuk jangan seolah-olah kebutuhan khusus yang selalu dilayani oleh orang, walaupun itu tidak salah gitu kan. Tapi dia ingin bahasanya orang berkemampuan khusus katanya. Dan menurut dia juga bahwa orang cacat itu bukanlah orang yang cacat fisik, tapi hakikat cacat adalah orang yang cacat imannya, lumpuh imannya, lumpuh ibadahnya, lumpuh akhlaknya, lumpuh tekad dan motivasinya. Itulah hakikat orang cacat, walaupun fisiknya normal gitu kan. Bahkan Ustaz Ammar Bugis pernah bertemu dengan Mufti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah. Ketika sudah janjian ketemu, ada sekretarisnya atau bawahan stafnya langsung mengatakan kepada Syekh, ada orang cacat mau menemui Anda. Syekh marah, jangan kamu bilang orang cacat, dia itu penghafal Quran. Orang cacat itu orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang jarang membaca, memahami, itu orang yang cacat. Syekh marah. Kemudian Ammar sekolah di komunikasi. Tetap dia punya keyakinan, saya ingin berhasil, saya ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa saya fisik lumpuh tapi saya bisa berhasil di bidang komunikasi. Akhirnya kuliah dia. Sebagian dosen ada yang suka, sebagian dosen itu kadang suka punya perasaan bahwa saya ini dosen yang harus dihormati, didengar, ditaati, tidak mau dikritik, tidak mau diprotes misalnya kan. Ammar naik kuliah, naik tingkat 4 atau tingkat 3, tidak ada pakai lift lagi, kan repot bagian yang membawanya itu. Supirnya orang Indonesia, dari tinggalnya sekarang di daerah Batang, Pekalongan, udah pulang. Merepotkan banyak orang. Jadi Ammar izin sama dosennya, Pak Dokter tolong kalau bisa jam kuliahnya di lantai bawah saja, kamu ngatur saya. Kamu kalau mau nggak kuliah di rumah saja, tidur sana. Suka ada kadang seperti itu. Akhirnya Ammar protes ke bagian perkuliahan, bagian apa istilahnya apa, bagian administrasi di kampus itu ya. Akhirnya pihak administrasi menginstruksikan kepada dosen untuk mengajarnya di lantai bawah. Ammar menang kan, jadi dosen kan kadang kesel juga, waduh gue kalah nih sama anak murid misalnya kan. Jadi ada akhirnya timbul subjektivitas gitu kan. Kemudian timbul juga kebencian gitu. Sebagian orang yang perasaannya sudah mulai kurang tertutup, sehingga akhirnya dia menekan, memojokkan Ammar. Peraturan dosen kalau ada yang terlambat, mahasiswa tidak ada yang boleh masuk, kunci ya. Tapi dosen itu lihat Ammar lagi jalan naik kursi roda menuju kelas, dosen juga jalan menuju kelas, tapi dosen jalannya cepat. Selesai itu tutup kunci gitu. Yang ada mahasiswa lain terlambat juga tidak bisa terima. Tapi sebenarnya terlambatnya kan hitungan detik saja gitu kan. Tapi tidak ada kebijaksanaan seperti itu.
Ammar juga dikasih tugas oleh dosen untuk memfoto tempat-tempat bersejarah di Jeddah para mahasiswa. Ammar berangkat sama ayahnya, bawa foto. Ayahnya yang mengarahkan, tapi Ammar yang memerintahkan, pakai pinjam tangan ayahnya. Oh ayah, ini misalnya zoomnya lebih jauhkan lagi, dekatkan, gerakan ke kanan sedikit, ke kiri, sudah tepat, iya ayah pencet, gitu kan. Jadi hakikatnya kan yang memfoto seperti Ammar, cuman pinjam tangan ayahnya. Setelah diserahkan ke dosen, dosennya mengatakan kamu kan cacat, bagaimana motonya? Gitu. Dihinakan lah, diperolok-olok. Orang akhirnya Ammar menangis pulang, sedih. Dia udah mau batal aja, nggak mau kuliah lagi. Ayahnya bilang jangan nggak kuliah, kamu harus hadapi segala masalah hidup ini. Enggak, sudah saya udah nggak kuat, katanya, mau berhenti. Ya sudah, terserah kamu. Tapi menurut saya ada usul, katanya. Bagaimana kalau kamu ambil cuti saja 6 bulan, 1 semester cuti. Kalau sudah 1 semester kamu minta terus tidak sekolah, tidak apa-apa. Ammar pikir nggak ada salahnya cuti gitu kan. Akhirnya menerima pendapatnya. Jadi caranya dengan cara dialog, bukan cara kamu harus tidak boleh keluar, tidak. Akhirnya Ammar terima cuti. Setelah cuti dia udah mulai tenang, berpikir lagi, kok saya kalah sama dosen, saya ngerugi sendiri. Nah semester depan saya masuk, saya hadapi nih, hadapi akhirnya. Dan akhirnya dia tambah berani, walaupun mungkin ada hal-hal yang karena orang sakit juga kan, kadang emosinya juga lebih, jengkelannya pada dosen akhirnya jadi lebih. Dosen pernah mengatakan, kalau kalian murid-murid suatu saat jadi rektor di kampus ini, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Coba si fulan, saya akan naikkan mukafaah, katanya. Mahasiswa, beasiswanya ditinggikan, karena dianya jadi mahasiswa sih ingin beasiswanya tinggi. Ya yang lain. Ammar, kamu apa yang akan lakukan? Kalau saya jadi rektor di kampus ini, yang pertama kali saya lakukan, saya akan pecat Anda. Dosennya merah gitu kan. Jadi perseteruan antara Ammar dan sebagian oknum dosen itu jadi tambah kencang sekali. Banyak kejadian-kejadian. Ammar sendiri menulis biografi kisah hidupnya dalam sebuah buku yang berjudul Qahir Al-Mustahil. Sudah dicetak ribuan eksemplar, sudah habis di Arab Saudi ini. Judulnya artinya penakluk kemustahilan. Dia bukan dalam rangka untuk membanggakan diri ya. Jadi kesannya memang ada seperti itu, tapi kita tidak memvonis seperti negatif. Tapi kita berhusnudzon, dia ingin memberikan semangat kepada orang yang berkebutuhan khusus, pada khususnya, dan manusia pada umumnya tidak boleh mudah menyerah, tidak mudah putus asa, bahwa apa yang menurut manusia mustahil bagi Allah tidak, maka kita harus berdoa, tawakal sambil berusaha. Tidak cukup hanya punya cita-cita, keinginan saja, tapi harus punya tekad kuat dan tahan banting, tidak mudah menyerah. Itu penting. Akhirnya Ammar juga bukunya luar biasa sukses, menceritakan kisah hidupnya, biografinya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang saya bawa hanya satu saja untuk saya bawa pegangan sebagai ini, judulnya Penakluk Kemustahilan, diterjemahkan dan dicetak oleh penerbit Republika di Indonesia. Ya. Bagaimana cara menulis? Dia mendikte. Adiknya ada yang bernama Fatimah, lumpuh juga kakinya, lumpuh tidak bisa berjalan, tapi tangannya sehat. Dia sekarang, Fatimah ini kuliah kedokteran. Dia yang membantu Ammar mengetikkan tulisan-tulisan Ammar. Ammar itu sebelumnya jadi wartawan. Waktu jadi wartawan, adiknya itu yang menulis, kirim pakai email. Jadi saling tolong menolong antara adik kakak. Ini penting. Kita prihatin, banyak adik kakak kalau sudah dewasa jadi bermusuhan, tidak tegur sapa. Masalah waris, masalah dianggap karena nggak mau bantu saya susah kok, dia enak-enak aja senang dan lain sebagainya. Akhirnya yang ada permusuhan karena sakit hati, karena iri, karena dengki gitu kan. Harusnya jangan seperti itu. Sejak kecil para orang tua harus mendidik anak-anak kita ini supaya rukun, saling menyayangi satu sama lain, saling mengutamakan yang lain, saling mengalah gitu kan. Nah, ini penting sekali. Akhirnya Ammar punya adik 3, yang 2 bernama Abdullah dan Abdurrahman, juga kuliahnya kedokteran, dua-duanya normal, sehat secara fisik. Yang paling kecil Fatimah tadi. Nah, Ammar terus kuliah sampai lulus
dapat predikat cum laude, dapat martabatus syaraf, bahkan dapat penghargaan dari gubernur Mekah. Walaupun sebagian dosen ada yang tidak suka sama dia gitu kan. Waktu di tingkat terakhir, Ammar itu karena cita-citanya ingin jadi wartawan, dia suka nulis artikel, kirim ke koran, tidak pernah dimuat. Dia datangi wartawan senior, datangi, tolong saya ingin jadi wartawan, tolong bimbing saya punya tulisan, kalau kurang baik perbaiki, dan Anda punya kenalan dengan orang-orang koran, coba kirim artikel saya lewat kamu, mungkin lebih diterima kalau kamu yang ngirim. Tapi wartawan senior juga nggak ada yang peduli sama dia, sibuk memikirkan diri sendiri saja. Akhirnya dia pun tidak putus asa. Jadi jangan kita mudah putus asa ketika mengalami kegagalan-kegagalan. Sukses itu biasanya diawali dengan kegagalan dulu. Tidak ada yang bisa langsung berhasil gitu kan. Seorang anak bisa berjalan pernah jatuh dulu, tidak pernah langsung tiba-tiba bayi bisa berjalan gitu kan. Ada proses. Sehingga akhirnya Ammar, alhamdulillah di tingkat akhir ada dosen yang suka nulis artikel di koran. Akhirnya tahu cita-cita Ammar dibawa ke harian Al-Madinah. Akhirnya diwawancara di Al-Madinah. Wawancara, dia mahasiswa walaupun lumpuh. Ditanya cita-citanya apa, di antaranya dia bilang saya ingin jadi wartawan. Saya berharap kalau harian Al-Madinah bisa menerima saya dalam tulisan. Akhirnya mungkin setelah terbit, dibaca oleh direktur, Ammar dipanggil untuk silahkan nulis artikel. Sepekan sekali kasih kesempatan, tapi tidak dikasih honor, tidak dikasih gaji sama sekali, tidak dikasih uang. Ammar, nanti saya mau musyawarah dulu. Dia musyawarah sama bapaknya, ya saya dikasih kesempatan nulis tapi nggak dikasih uang katanya. Kata ayahnya, dah ikutin aja, kamu ini belum dikenal apa-apa gitu kan. Uang ini nanti masalah belakangan, yang penting pengalaman. Kadang kita kurang berpikir seperti itu kan. Akhirnya nurut, nulis. Selesai Ammar lulus kuliah S1, daftar lagi untuk jadi wartawan, diterima, tapi wartawan honor, belum jadi wartawan tetap. Setiap tulisan kamu, 1 kali tulisan dikasih uang 200 real. Jadi kalau 4 tulisan sebulan 800 real. Ammar dalam hati, saya sekolah aja dapat 4.300 real sebulan dari pemerintah. Karena dia sebagai mahasiswa dan karena dia orang berkebutuhan khusus ada tunjangan lebih, totalnya 4.300 real sebulan. Kok saya sudah kuliah sarjana kerja 800 real gitu kan. Bilang lagi ke ayahnya, ayah kok ini begini. Gak apa-apa, tulis saja, yang penting ikuti dulu. Pengalaman itu penting gitu. Nah, ini juga penting bagi kita yang punya anak-anak ya. Kadang belum ada tanggungan keluarga, sudah ingin bekerja. Kadang anak kita ingin langsung cari kerjaan yang gajinya tinggi. Susah, mesti harus bertahap gitu kan. Pertama pengalaman. Sebagian orang India itu pergi ke Dubai atau ke Arab Saudi walaupun digaji rendah ataupun tidak digaji sama sekali tidak apa-apa, tapi ingin cari pengalaman dulu. Setelah punya pengalaman, melamar lagi ke perusahaan lain, ada buktinya, itu bisa dapat gaji yang lebih tinggi. Itu juga satu pelajaran. Ya, akhirnya Ammar selesai jadi wartawan. Ammar juga menikah. Proses pernikahannya juga Masya Allah, artinya banyak tantangan-tantangannya ya. Nikah dengan sarjana komputer dari Mesir, istrinya tinggal di Mesir, seorang janda, punya anak 1 usia 10 tahun. Kemudian bulan Ramadan kemarin, Ammar bertekad untuk jadi dosen di Jeddah. Dia bawa segala berkas-berkasnya, sudah jadi wartawan terkenal Ammar ini. Datang ke kampus di Jeddah. Setiap mau menemui rektor, oleh sekretaris bilang rektor lagi sibuk. Kapan tidak sibuknya? Ya nggak tahu, besok atau lusa kamu datang lagi. Datang lagi, sibuk lagi, nggak dikasih ketemu. Udah sampai 3 pekan bolak-balik seperti itu, Ammar kesal. Dia bilang, saya lihat orang banyak masuk keluar ruangan rektorat, kok saya nggak dikasih kesempatan? Kata sekretarisnya, gini saja nah, terus terang saja nih, kamu ini lumpuh, nggak berhak jadi dosen di tempat kami. Kata Ammarnya, maaf, kamu tidak berhak tidak menerima saya. Yang berhak memutuskan adalah rektor. Kalau rektor bilang saya tidak diterima, tidak apa-apa, tapi bukan dari mulut kamu. Akhirnya timbul ketegangan. Ammar bilang ke anaknya yang sekarang umurnya 14 tahun, bawa saya masuk ke ruang rektor. Dorong. Nah, sekretarisnya marah saja, ditahan sampai dorong-dorongan hampir saja jatuh.
Akhirnya Ammar bilang ke anaknya, kamu masuk ke rektor, panggil rektornya ke sini. Nah ini tidak putus asa dia, masuk ke dalam, rektor keluar. Akhirnya, ada apa ini ribut-ribut? Saya mau jadi dosen di tempat ini, katanya. Ini berkas-berkasnya, CV-nya, kurikulum vitae-nya. Dilihat, ya sudah, berkasnya kami terima, kami akan pelajari. Nanti kamu kalau diterima jadi dosen, kami akan ngebel, telepon kalau kamu, nomornya ada semua dicatat. Ya sudah, pulang Ammar. Yang penting sudah nyampaikan kan, tapi ditunggu sekian lama tidak ada jawaban. Tapi lebih baik daripada sikap yang tadi sekretaris kan. Kalau ada basa-basi ya pelajari atau apa terserah. Tidak lama ada telepon dari kantor Waliul Ahad Dubai, putra mahkota Dubai. Ada Syekh Hamdan bin Muhammad Rashid Al Maktoum. Dapat panggilan, Ammar, Anda sekeluarga diundang oleh putra mahkota ke Dubai. Sudah berangkat Ammar ke sana. Ketika sampai di airport Dubai, dia bilang, saya seperti pejabat negara saja. Kepala negara disambutnya. Ada mobil polisi di depan, pakai mobil mewah dan seterusnya gitu. Disambut dengan sambutan yang luar biasa. Sampai jumpa dengan putra mahkota bilang, saya melihat di internet, di YouTube film tentang Anda. Durasinya hanya 5 menit, tapi saya terenyuh melihat kisah hidup Anda yang demikian hebatnya. Bahkan kegiatan-kegiatan Anda untuk kemanusiaan, saya merasa kerdil, gak ada apa-apa yang saya perbuat. Maka saya berjanji kepada Allah, sejak sekarang saya akan mensupport Anda, mendukung Anda sampai Anda meninggal atau saya yang meninggal dulu. Apa yang Anda butuhkan dari saya? Saya ingin jadi dosen. Ya sudah, saya bawa di kampus ke universitas di Dubai, ditemukan dengan rektor bahwa Ammar ini akan jadi dosen, diterima, gajinya dari putra mahkota, rumah, mobil apa sudah disiapkan. Tinggal nanti pembicaraan tentang teknis mengajar materi apa dan seterusnya. Lalu apalagi Ammar yang bisa saya bantu? Saya ingin kuliah lagi, ambil S2 dan S3. Ya sudah, beasiswa dari saya. Kamu kuliah, beasiswa saya yang tanggung. Ammar senang sekali. Ketika pulang ke Indonesia, ke Jeddah, ya, ada adanya. Buku yang ditulis Ammar ini dikasih pengantar lebih dari 7 orang kurang lebihnya. Di antaranya anak dari Raja Abdullah, kemudian juga beberapa amir, terus menteri pendidikan, menteri sosial, dan menteri kebudayaan. Terus ada lagi Syekh Muhammad Al-Arifi, masih pengantar. Walaupun ada kritikan yang pedas dari Ammar tentang masalah pendidikan yang tidak mau menerima orang berkebutuhan khusus dan seterusnya, dan oknum dosen yang memperlakukan si mahasiswa tidak baik dan seterusnya, tapi menteri itu menerima dengan lapang dada. Sebentar, saya bacakan di sini. Pertama, komentar Ammar juga pernah yang mengatakan, ya, dia sempat mengatakan, belum punya anak, tapi ada anak tiri, anak dari istrinya. Iya. Iya, dia katakan, saya harus mengalami semua perlakuan buruk itu justru di sebuah negara Islam. Padahal ketika saya tinggal di sebuah negara yang tidak mengakui agama sebagai sumber hukum, ternyata negara itu justru mau mengakui hak saya sebagai manusia yang juga harus menikmati kehidupan yang setara dengan semua orang. Sungguh saya benar-benar menyayangkan sikap diskriminatif semacam itu masih ada di dalam kepala beberapa warga tanah air saya ini. Itu satu kritikan yang cukup pedas, tapi dia tidak menggeneralisir, ada oknum gitu ya. Tapi dia sampaikan untuk sebagai suatu kritikan, dan kita jangan sampai antipati terhadap kritik gitu kan. Termasuk di sini dibuktikan oleh Menteri Pendidikan yang mengatakan bahwasanya berbagai kesulitan yang harus dialami Ammar ketika menjalani pendidikan tinggi yang belum memiliki fasilitas memadai bagi mereka yang berkebutuhan khusus telah mendorong kita untuk semakin giat bekerja di berbagai lembaga pendidikan tinggi agar dapat menjadi lebih bersahabat dengan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Mulai dari kesiapan lembaga itu untuk menerima mereka sampai menyediakan semua fasilitas belajar demi meringankan beban yang muncul akibat kekurangan fisik yang mereka miliki.
Tak pelak mereka yang berkebutuhan khusus memang telah menunjukkan kepada pihak pemerintah agar lebih memperhatikan kelompok masyarakat yang sangat berharga ini, serta dapat memberi pelayanan yang lebih baik kepada mereka yang berkebutuhan khusus dan memenuhi hak-hak mereka. Jadi jawabannya juga jawaban yang positif, bagus gitu kan, menerima kritik untuk kita memperbaiki, bukan malah marah. Dan cara mengkritik juga dengan cara yang baik gitu kan, bukan karena benci, bukan karena dendam, benar-benar menginginkan kebaikan, sehingga orang yang menerimanya pun akan menerimanya juga dengan lapang dada. Sebelum saya cerita bagian akhir, ada satu masalah sedikit. Amar mengatakan sebagian masyarakat kita kadang kurang memberikan perhatian kepada orang berkebutuhan khusus gitu kan, karena dianggap cacat, tadi tidak diberi kesempatan untuk sekolah yang normal. Nah, ini. Di Indonesia sudah mulai lagi sekarang ada istilahnya sekolah inklusi, yaitu menerima anak-anak berkebutuhan khusus untuk bergabung dengan orang-orang yang normal. Kemudian Amar cerita jangankan dari orang awam, kadang orang yang ngerti agama saja masih ada yang memperlakukan saya, menganggap saya ini karena cacat tidak bisa tampil dan seterusnya. Saya pernah katanya diundang oleh stasiun televisi untuk diwawancara oleh seorang syekh juga pembawa acara, diundang oleh direktur stasiun televisi. Tapi setelah saya datang ke sana, ternyata syekhnya tadi belum diberitahu oleh direktur televisi, baru diberitahunya mendadak. Jadi syekh itu kan belum siap. Setelah ketemu dengan saya, melihat, mungkin kaget juga melihat bentuk fisik saya yang agak aneh gitu ya, kepalanya besar, kakinya, tangannya kecil dan seterusnya, lidahnya menjulur keluar. Mungkin syekh punya anggapan bahwa saya ini apa bisa diajak wawancara dan seterusnya, tapi akhirnya syekh itu menolak gitu. Saya sebagai manusia biasa kecewa, sudah datang-datang ternyata ditolak karena semata-mata karena saya fisik saya lumpuh gitu kan. Nah, tapi setelah saya pulang, ada bagian kru televisi yang menyiarkan kejadian itu lewat Twitter, bahwa Syekh Fulan, orang ulama terkenal di Arab Saudi, dianggap berakhlak buruk, tidak memperlakukan orang cacat dengan baik dan seterusnya, disebarluaskan seperti itu. Jadi kesempatan orang yang tidak suka dengan Ahlus Sunnah, dengan Islam dan seterusnya, kesempatan memperbesar masalah ini. Amar diberitahu, bahkan ada orang yang telepon, saya dengar kamu diperlakukan oleh Syekh Fulan dengan kurang baik. Kenapa? Boleh nggak saya sebarkan? Jangan, kata Amar gitu. Sengaja orang itu mau mancing. Tapi setelah Amar tahu bahwa itu ada yang menyebarkan, akhirnya Amar tampil bahwasanya Syekh Fulan dengan saya, perbedaan yang ada hanyalah perbedaan yang ringan saja katanya. Bahkan itu pun sudah selesai katanya. Sudah selesai. Syekh sudah minta maaf ke saya, mencium kening saya. Ciuman beliau ke kening saya itu 1.000.000 kali lebih berharga daripada orang yang menghormati saya tapi dengan basa-basi pura-pura katanya. Dan Syekh itu orang yang alim, orang yang baik yang harus kita dukung dakwahnya. Saya marah dan benci kepada orang yang memainkan kesempatan di air keruh tadi gitu kan. Karena masalah ini saya yang ingin dipakai jadi alat, padahal dia mungkin punya hasad, dengki kepada syekh tersebut, urusan mereka. Tapi jangan saya dibawa-bawa. Nah, ini pembelaan Amar terhadap ulama tersebut. Ini suatu hal yang patut kita tiru, walaupun mungkin ada yang salah. Syekh ketika ditanya, Syekh, saya dengar Anda minta maaf dan mencium kening Amar. Tidak, saya nggak pernah melakukan seperti itu, kata Syekh. Jadi Amarnya sebenarnya tidak terjadi seperti itu, tapi Amar ingin membuktikan gitu, seolah-olah. Walaupun hubungannya baik dengan Syekh tersebut baik. Jadi Amar menyimpulkan karena hubungannya baik, berarti Syekh juga sudah menyesal kesalahan yang dulu. Tapi karena dia sebutkan tanpa konfirmasi lagi ke Syekh gitu kan, dia nyimpulkan sendiri. Syekh juga mungkin namanya ulama ada gengsi tak apa, dikatakan saya salah, saya minta maaf, enggak, saya enggak pernah gitu kan. Itu satu kejadian. Tapi Amar juga ngakui bahwa saya salah, cara saya dengan mengucapkan seperti itu, tapi sebaiknya harusnya konfirmasi. Tapi intinya Amar membela Syekh tersebut. Sering kita ini kadang belajar sama satu ustadz, kita tersinggung kepada ustadz. Ustadz kan manusia kan, tidak maksum. Mungkin ada hal yang menyinggung perasaan, kita nanya pertanyaan, mungkin dijawab, wah pertanyaan anak TK aja kamu tanya misalnya. Nanti orang pada tertawa. Kadang dendam si murid itu. Akhirnya mulai besok saya nggak mau ngaji lagi sama ustadz ini gitu kan. Akhirnya dia jelek-jelekin lagi ustadz tersebut dimanapun berada. Ini salah.
Artinya kalau ada hal yang keliru dari Ustadz silahkan beritahu, tapi secara empat mata, Ustadz maaf tadi cara seperti itu menyinggung perasaan, menurut saya kalau tidak seperti itu lebih baik dan seterusnya, atau lewat orang lain yang bisa mengingatkan Ustadz kalau dia tidak berani secara langsung, tapi tidak menghalangi dia tetap terus untuk menuntut ilmu Ustadz tersebut, gitu kan? Mendoakan dan seterusnya. Lihat sisi baiknya yang banyak, jangan hanya sisi kekurangan yang sedikit kemudian tertutup semua kebaikan. Terakhir, Amar ketika pulang dari Dubai, saya berkunjung ke rumahnya. Amar mengatakan suatu pesan, dia katakan, aslih ma bainaka wa bainallah, sayuslihullahu ma bainaka wa bainan nas. Perbaikilah hubungan Anda antara Anda dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan Anda dengan manusia yang lain. Itu juga satu nasihat yang berkesan, bagaimana pentingnya kita menjaga Allah, menjaga aturan-aturan Allah. Ihfadillah yahfadka, kata Nabi SAW. Peliharalah aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan memelihara Anda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon setelah ini Ustaz Abu Ziyad menyampaikan komentar, taklik dan beberapa pesan-pesannya sebelum kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.